lakukan. Jadi kita boleh menjelaskan, walaupun nggak selamanya harus kita jelaskan ya. Kita boleh menjelaskan alasan kita bahwa oke, ini prinsipnya di sini loh, visinya ini loh, for the greater good-nya ini. Gitu. Tujuan besarnya di sini, sehingga mereka boleh mungkin menerima keputusan kita. Kalaupun mereka nggak mengerti, itu bukan tugas kita sebenarnya. Pembahasan tentang leadership, tapi ternyata memang di awal tadi ada pelajaran penting yang sebenarnya kami butuhkan banget gitu, yang tentang parenting yang tadi, tentang hubungan antara orang tua dan anak-anak dan orang tua. Nah sekarang kita masuk ke sisi leadership gitu kira-kira udah. Nah kan kita sebagai anak-anak muda ini kan sebenarnya jujur aja masih mengawang-awang gitu. Seberapa penting sih leadership itu sebenarnya gitu? Karena kan kita, apalagi generasi kami ini generasi acuh tak acuh sebenarnya gitu udah. Gitu. Sebenarnya ya. Nah yang aku pandang gitu. Nah jadi seberapa penting sih leadership itu? Kira-kira aplikasinya apa sih nanti di lapangan gitu? Memanajemen orang, apalagi udah di sini udah lebih berpengalaman dalam memanajemen orang lain gitu, dalam berkolaborasi dengan orang lain dan sebagainya. Itu leadership itu seberapa penting sih menurut Uda? Halo, cek. Ya, halo. Ya udah. Ya, kita ngomongin leadership sekarang ya. Saya merasa bahwa leadership itu adalah salah satu yang paling penting di dalam dunia profesional, di dalam dunia hampir semua kehidupan kita perlu leadership. Karena yang pertama yang harus kita lihat itu adalah diri kita sendiri. Jadi murid pertamanya kita, anak buah pertamanya kita adalah kita. Jadi kita harus menjadi leader atas diri kita. Itu nomor satu. Artinya kita bisa mengendalikan diri kita dengan baik. Nah, di dalam ilmu leadership itu, tingkat lanjutan dari leadership itu sebenarnya adalah servant leader. Istilahnya servant leader, ya. Orang yang melayani sebagai hamba. Nah, itu bahasanya, orang yang melayani sebagai hamba. Apa yang harus dia kerjakan? Yang pertama, dia harus bisa mempengaruhi orang lain ke arah yang lebih baik tanpa dia menancapkan kukunya atau tanpa dia mendapat jabatan, tanpa dia memiliki otoritas. Itu yang paling penting. Di dalam leadership itu, dia bisa mempengaruhi orang lain ke arah yang lebih baik tanpa dia memiliki keterikatan atasan atau bawahan. Wah, menarik gitu ya. banget. Jadi leader itu bukan bos. Leader itu bukan manajer. Leader itu adalah orang yang semuanya bisa mempengaruhi orang di dalam grupnya, tetapi tanpa ada tanpa ada perintah. Gitu ya. Nah, gimana caranya? Nah, iya itu. Gimana caranya? Gimana? Sebenarnya caranya yang paling gampang dilaksanakan adalah leading by example. Oh, meneladani gitu ya. Leading by example is the real leadership. Gitu ya. Saya mau ngomong ke anak saya, kamu jangan merokok, tapi saya ngerokok. Oh, iya. Itu banyak sekali tuh di kampung kami lah ya. Benar. Kampung kami di mana lah, di antah berantah sana ya. Orang tua itu nasihati anaknya sambil merokok dan dia bilang jangan merokok. Nah, itu kan udah jelas anaknya nggak bakalan respect dia dong. Betul. Orang kamu juga merokok. Di dunia pekerjaan. Seorang bos bilang bahwa oke, selama masa PPKM nggak boleh keluar-keluar, tinggal di rumah, jaga kesehatan. Bosnya makan-makan di kafe. Iya kan? Ada juga jargon yang bilang guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Gitu. Jadi kalau seseorang leader melakukan sesuatu yang jelek, maka orang yang melihat yang tadinya mau meneladani akan melakukan sesuatu yang buruk. Contoh yang kedua, yang ketiga, seorang manajer bilang, oke, setiap orang kalau meeting harus tepat waktu, datang jam 7, ya jam 7 tepat waktu meetingnya. Ya dia sendiri masuk jam 7.30. It's not an example. Benar. Nah, tapi kalau kita pun kita bukan bos gitu ya, di dalam satu meeting, kita tetap bisa menjadi leader dalam diri kita dan bagi orang lain itu. Kemukakanlah memang yang benar-benar bisa menjadi solusi.
gitu. Orang yang memprovok solusi itulah yang sebenarnya yang bisa menjadi leader. Membangkitkan generasi berikutnya itu juga leader. Jadi banyak sekali banyak sekali definisinya ya. Praktiknya ya mungkin kalau kita bahas bisa kita bahas 24 jam ya, tapi Benar saya banget. menerangkan prinsipnya gini. Seorang leader itu harus bisa membangkitkan potensi maksimal dari orang-orang di sekitar. Kalau saya memimpin sebuah tim, misalnya ya, saya di dunia perminyakan gitu ya, karena kebetulan saya basisnya dunia perminyakan sama dengan Bang Rafael gitu ya. Ada beberapa disiplin ilmu gitu kan, misalnya simulasi lah, studi lah, monitoring lah dan sebagainya. Dan kita melihat bahwa memang orang-orang ini berpotensi untuk melakukan satu bidang tertentu, tapi lemah di bidang tertentu yang lainnya gitu. Nah, fungsi leader itu adalah memaksimalkan dia untuk bisa menonjol di bidang mana dia yang pintar, tanpa dia merasa tertinggal di bidang yang lain. Gitu. Karena ada basic kompetensi yang harus dimiliki semuanya orang. Jadi dia harus kita angkat supaya dia maksimal di tempatnya. Keluar potensinya. Nah, itu pekerjaan leader. Dan itu cukup sulit untuk dilakukan kalau kita nggak punya hati. Apalagi kita nganggap mereka saingan. Nah, itu kita akan berubah jadi bos. Itu banyak banget di lapangan kayak gitu udah. Iya. Bahayanya di situ sih. Kalau kita udah nganggap kolega kita jadi saingan kita, ya kita pun akan berperilaku bukan sebagai leader, kita akan berperilaku sebagai bos yang akan nyuruh tanpa Otoriter, ada gitu. Otoriter tanpa ada imbal balik gitu, bahwa mereka akan dikembangkan, mereka akan mencapai potensi maksimalnya gitu. Nah, itu dia, Dak. Jadi kalau misalkan kita jadi leader tadi kan meneladani dan lain sebagainya. Nah, sementara kenyataan di lapangan kan leader itu kan kita memberikan keputusan ya udah ya. Memberikan suatu keputusan yang notabene keputusan ini seringkali tidak menyenangkan semua pihak. Bukan seringkali, pasti tidak menyenangkan semua pihak gitu. Karena leader itu kan harus menentukan gitu kan. Nah, itu gimana sikap kita, bagaimana kita menyikapi itu udah? Pasti ada orang yang tidak senang dengan keputusan itu, ada yang senang dan lain sebagainya. Itu bagaimana kita mengelola itu semua? Kira-kira. Iya. Tantangannya kan gitu. Ya, kalau saya ya prinsip saya dalam mengambil keputusan adalah keputusan yang memang sesuai dengan sesuai dengan kebutuhannya pada tempatnya gitu ya. Sehingga memang tidak ada keputusan yang menyenangkan semuanya orang. Itu jelas, tidak ada keputusan yang menyenangkan semua orang. Dan kalau kita berusaha untuk menyenangkan semua orang itu sama dengan bunuh diri. Iya. Gitu ya, karena tidak semuanya orang akan senang dengan apapun yang kita sebutkan. Betul. Pasti ada yang menentang gitu. Tapi gini, pada prinsipnya gini, kalau kita mengambil keputusan dengan cara yang benar, sudah mempertimbangkan banyak hal, kemudian kita sudah mengkonsultasikannya dengan banyak orang gitu, dan kita mengambil keputusan yang kita anggap penting, itulah yang menjadi pegangan kita. Bagaimana memperbaiki orang-orang yang nggak setuju ini, ya kita kembalikan ke visinya tadi, ke visi dari kita mengambil keputusan itu. Gitu. Contoh konkretnya gimana ya? Kalau saya mau bilang contoh konkretnya gimana ya? Contoh konkretnya gini deh. Hari ini misalnya sebagai seorang leader, sekarang kan banyak orang yang bekerja di rumah ya, di rumah gitu karena ada pandemi sehingga kita bekerja di rumah. Tapi perusahaan udah bilang gini, oke, kita harus bersiap-siap nih untuk mulai kerja dari kantor. Nggak selamanya kita kerja dari rumah gitu kan. Jadi tolong dibuat giliran nih siapa orang yang akan mulai bekerja di kantor. Nah, itu kan keputusannya ada di manajer. Misalnya gitu ya, keputusannya di manajer. Nah, manajer itu kan kalau ditanya satu persatu misalnya gitu, kebanyakan orang akan bilang bahwa enggak, di rumah aja dulu lah gitu kan. Di rumah aja dulu. Tapi kita kan nggak bisa mengambil keputusan seperti itu. Benar. Keputusannya adalah kita harus membuat masa transisi. Nah, ada orang yang kita minta untuk datang ke kantor mungkin nggak senang. Iya. Benar kan? Nggak senang kan? Benar. Tapi kita bisa kasih tahu alasannya kenapa kita melakukan seperti itu. Nah, itulah tujuan kita sebagai leader, memberikan alasan kenapa kita mengambil keputusan itu. Gitu ya. Saya akan memberikan alasan misalnya gini, kita nggak akan selamanya kerja dari rumah. Benar.
Dan kita harus mempersiapkan masa transisi ini dengan cara melatih kita untuk kembali kita bisa mengatur antara pekerjaan rumah, anak-anak misalnya nggak ada pembantunya gitu kan, menjaga rumah siapa, ngantar sekolah. Nah itu kita harus mulai atur mulai sekarang. Kita harus bersiap-siap pada saat nanti perusahaan meminta kita untuk bekerja di kantor. Nah itulah yang menurut saya harus kita lakukan. Jadi kita boleh menjelaskan, walaupun nggak selamanya harus kita jelaskan ya, kita boleh menjelaskan alasan kita bahwa oke, ini prinsipnya di sini loh, visinya ini loh, for the greater good-nya ini. Gitu. Tujuan besarnya di sini sehingga mereka boleh mungkin menerima keputusan kita. Kalaupun mereka nggak mengerti, itu bukan tugas kita sebenarnya. Asal yang tadi ya, kita sudah mengambil keputusan dengan pertimbangan yang tepat, konsultasikan banyak orang gitu, mempertimbangkan tujuan yang paling penting, ya sudah ambil saja keputusan, jangan takut untuk mengambil keputusan. Karena kadang untuk aku kondisi pribadi gitu ya udah untuk melit organisasi, melit tim, melit bahkan pegawai dulunya gitu kan. Itu terkadang seringkali merasa bersalah gitu udah. Walaupun itu memang latihan ya kali ya. Maksudnya latihan dalam melit. Itu kadang kalau misalkan kita menentukan suatu keputusan yang ternyata tidak menyenangkan semua pihak, kadang kita jadi merasa bersalah gitu kan. Jadi istilahnya kita jadi insecure dan merasa guilty gitu. Jadi gimana cara Uda? Apakah Uda pernah di posisi itu? Merasa bersalah gitu. Aduh gimana ya dia ya. Misalnya kayak gitu. Itu recover-nya gimana caranya udah? Untuk merecover kita gitu. Untuk kembali produktif. Ya, saya sering merasa bersalah dengan keputusan karena saya orangnya ekstrovert gitu ya. Ekstrovert itu adalah orang juga yang mengandalkan energi dari orang-orang sekitarnya, orang yang berorientasi ke manusia. Gitu ya, orang berorientasi ke manusia, itulah saya gitu. Sehingga dalam mengambil keputusan seringkali saya dulu itu subjektif. Jadi melihat orang per orang gitu. Aduh dia kasihan aduh dia kasihan. Bahkan misalnya pada waktu kita nah paling susah itu waktu mencat orang tuh. Nah itu keputusan yang sangat berat gitu. Mencat orang itu nggak enak banget. Benar, iya. Ngomong bahwa oke, mulai bulan depan kamu nggak bisa kerja dengan kita lagi. That's very hard. Iya. Itu bisa membuat seperti saya orang yang extrovert itu rasa bersalah mungkin setahun kali sampai dia mendapatkan pekerjaan baru lagi. Iya. Tapi kita nggak bisa hidup dengan rasa bersalah itu terus-menerus gitu ya. Nah saya belajar untuk mencoba menerima diri saya sendiri dengan keputusan itu. Toh juga saya bukan melakukan kesalahan dengan melakukan itu gitu ya. Itu adalah tugas yang saya lakukan. Kalau saya menerima tanggung jawab ini, ya berarti saya harus berani dong melakukan tugas itu. Nah, recover-nya adalah itu mungkin ya, karena saya mulai menerima diri saya bahwa bukan saya yang menginisiasi, tapi itu adalah satu yang saya lakukan sebagai tanggung jawab saya kepada pekerjaan. Benar banget. Gitu. Itu mencat orang nggak gampang. Itu sakit namanya. Bahkan mungkin perasaan kita iya, karena kita bayangkan ya misalnya kita kerja dengan orang itu udah lama gitu, bertahun-tahun dan kita melihat keluarganya, kenal udah bonding keluarganya. lah gitu ya. Iya, tapi pada suatu saat kan kita harus bilang bahwa sorry ya, dengan kondisi seperti ini kita nggak bisa memperpanjang kontrakmu gitu kan. Habis itu rasa bersalah kita ada. Nah, yang saya lakukan adalah ya tentunya ngadu sama Tuhan ya. Setelah itu baru accept yourself gitu ya, terima bahwa memang itu harus kita lakukan demi kebaikan dari perusahaan kita gitu. Demi kebaikan lebih banyak orang. Bahkan itu pernah ini jadi curhat ya, pernah banget kami rasakan gitu ya waktu keputusan kita harus tutup gerai kita gitu. Jadi kan dulu udah pernah ada 3 gerai gitu kan udah. Nah, pegawai kita itu kan istilahnya ibu yang punya anak bayi masih pada saat itu. Punya anak bayi, suami di penjara gitu waktu itu. Nah, jadi kita kan memang harus tutup gitu karena memang untuk biaya operasional pun nggak ada lagi gitu. Nah, jadi untuk membilang tutup atau berhenti itu juga aduh itu kayak yang udah rasakan tadi lah merasa bersalah. Gimana nanti bayinya, gimana nanti ininya dan lain sebagainya. Gimana makan mereka sehari-hari dan lain sebagainya. Cuman kadang ya ini sampai sekarang pun masih teringat gitu kan. Masih merasa bersalah dan lain sebagainya. Cuman ya mau gimana gitu kan. Nah, recover kayak gitu aku yakin banget Sobat Universe di sini juga pasti ada beberapa yang merasakan hal seperti itu. Penerimaan diri seperti yang udah bilang tadi, mendekatkan diri kepada Tuhan dan lain sebagainya. Nah, itu dia. Jadi ya kan terutama
aku jadi semacam terbuka sih pikirannya, lebih ke istilahnya yang kayak udah bilang tadi, ya kita nggak sebagai leader ya itu tugas kita, sebagai owner itu tugas kita juga, ya istilahnya nggak bisa menyenangkan semua orang, harus ada keputusan yang diambil untuk kepentingan bersama dan sebagainya. Yang intinya adalah semakin mendekatkan diri ke Tuhan gitu ya kali ya udah ya. Untuk kayak gini, contoh kasus yang tadi lah, kasus yang tadi aku itu, sampai sekarang pun masih merasa bersalah gitu. Itu untuk selanjutnya kan bakalan ada kayak gitu lagi mungkin ya, mungkin ada kondisi-kondisi kayak gitu. Nah mungkin mendekatkan diri kepada Tuhan, berdoa dan segala macam. Nah kira-kira aplikasinya ke ininya orangnya gitu, apa sih ya udah yang harus kita kerjakan gitu? Karena feeling Iya, guilty, kita kasih uang juga nggak akan pernah cukup gitu kan, betul. berapa gitu. Betul. Nah, ini pertanyaan yang dilematis ya, apalagi ke orang yang seperti kita ya, orang yang ekstrovert itu persamaan sangat dilematis gitu. Jadi jawabannya menurut saya sih gini ya, kita kan melakukan bagian kita sesuai dengan kemampuan kita. Gitu ya, kita bukan juru selamat gitu kan, kita Iya, bukan iya. orang yang bisa menyelamatkan semuanya orang. Saya pernah tonton satu film mengenai Nazi, Schindler's List ya kalau nggak salah ya. Apa itu, Dok? Apa? Satu film dia adalah seorang pengusaha Jerman Mhm, yang hidup di zaman Nazi dan mhm, dia sampai mengorbankan semuanya hartanya untuk menyelamatkan satu persatu orang Yahudi, mmm, gitu ya. Sampai dia bangkrut, gitu. mmm, Sampai dia bangkrut, itu duitnya dihabiskan semua untuk nebus satu orang, dua mmm, orang, semakin banyak dia tebus dan akhirnya duitnya hilang. mmm, Itu di movie. Mungkin mhm, kenyataan juga ada yang seperti itu gitu. Tapi mhm, apakah kita mau mengambil posisi itu? Mungkin ada orang-orang yang terpanggil mmm, untuk mengorbankan semuanya yang dia miliki untuk orang lain. Gitu. Saya dalam posisi tidak bisa seperti itu. Belum bisa seperti itu. Pengen mhm. sih sebenarnya bisa sacrifice. Ya. Mmm, Tapi hari ini kalau kita lihat, kalau kita pun gini lah, mhm, kabar positifnya gini. mhm, Kalaupun misalnya Rafael jadi bangkrut karena nolong orang lain, mhm, then kamu nggak bisa nolong orang lain lagi, orang yang lainnya gitu. Tapi kalau you keep usahanya berjalan, iya, maka akan tetap bisa nolong orang. iya, iya, Gitu. Artinya nggak semuanya bisa kita tolong, mhm. tapi kalau kita bisa cut loss istilahnya, cut Cut loss loss, gitu iya. ya. Jadi potong sedikit gitu untuk Mmm, supaya ini bisa berjalan mhm. dalam dunia Trader. persahaman gitu ya, cut loss gitu ya. Ya Mhm, berarti masih ada sebagian yang bisa kita selamatkan iya, gitu. iya, Tapi mungkin bisa juga kita pikirkan ya kalau usaha kita berkembang lagi ya berarti dia yang akan kita panggil berikutnya iya dong, bisa, dia iya, sebagai karyawan kita gitu ya. Itu mhm, bisa menjadi tanggung jawab moralnya kita. mmm.